Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang peran pemuda sebelum kemerdekaan, yaitu pada Kongres Pemuda II pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Kongres Pemuda kedua digelar di Gedung Khatholike Jongelianbon, Waterpoint, Lapangan Banteng pada Sabtu 27 Oktober 1928. Latar belakang dari Kongres Pemuda kedua ini. Gagasan penyelenggaraan Kongres Pemuda kedua ini berasal dari Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI, sebuah organisasi pemuda yang beranggota pelajar dari seluruh Indonesia. Atas inisiatif PPPI, Kongres dilaksanakan di 3 gedung yang berbeda dan dibagi dalam 3 kali rapat, sehingga menghasilkan sebuah ikrar yang bernama Sumpah Pemuda. Pada Kongres Pemuda kedua ini digelar pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928 untuk menyatukan pemikiran para pemuda dari berbagai daerah. Melalui kongres inilah akhirnya para pemuda melahirkan sebuah deklarasi yang dikenang hingga saat ini. Ya, adapun tokoh yang sangat berjasa dalam merumuskan deklarasi tersebut adalah Muhammad Yamin. Pada rapat pertama, Sabtu 27 Oktober 1928 di Gedung Khatholike Jongelianbon atau KJB, Lapangan Banteng. Dalam sambutannya, Sugondo berharap kongres ini dapat memperkuat semangat persatuan dalam sanubari para pemuda. Acara dilanjutkan dengan uraian Muhammad Yamin tentang arti dan hubungan persatuan dengan pemuda. Menurutnya, ada 5 faktor yang bisa memperkuat persatuan Indonesia, yaitu 1. Sejarah, 2. Bahasa, 3. Hukum adat, 4. Pendidikan, dan 5. Kemauan. Rapat kedua pada Minggu 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop membahas masalah pendidikan. Pada rapat kali ini mereka membahas tentang pendidikan, yaitu anak juga harus dididik secara demokratis. Pada rapat ketiga di Gedung Indonesia Clubhouse Kramat. Pada rapat yang ketiga ini para pemuda membahas tentang gerakan kepanduan sejak dini untuk mendidik anak-anak disiplin dan mandiri. Hal ini sangat dibutuhkan pada saat zaman perjuangan pada saat itu. Sebelum kongres ini ditutup, diperdengarkan lagu Indonesia Raya pertama kali oleh W.G. Rudolf Supratman. Lagu tersebut disambut sangat meriah oleh para pemuda dan peserta kongres. Akhirnya kongres ditutup dengan mengumumkan hasil rumusan kongres. Para pemuda yang hadir itu mengucapkan sebuah ikrar yang telah mereka rumuskan pada saat itu. Rumusan itu diucapkan sebagai sumpah setia, yaitu Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda. Satu, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Dua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dari Sumpah Pemuda ini dapat kita lihat bagaimana semangat para pemuda untuk memerdekakan Indonesia. Dari rasa yang sama, yaitu rasa tertindas dan rasa terjajah, berkumpul menjadi satu, menjadi para pemuda yang mengikrarkan bahwa akan memerdekakan Indonesia dan memegang teguh pendirian Indonesia. Mau dari orang Sumatera, orang Jawa, orang Ambon, Batak, Minahasa, dan juga Sekaru pun mereka bersatu untuk memerdekakan Indonesia. Ketika itu, pemuda dan pemudi tokoh Sumpah Pemuda telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, moral, bahkan harta benda demi menyatukan bangsa Indonesia. Tanpa makna Sumpah Pemuda, serta perjuangan pemuda dan pemudi ketika itu, mungkin saja Indonesia tak mencapai kesatuan untuk melawan penjajah negeri. Para pemuda-pemudi terbukti berhasil menyatukan keutuhan Indonesia.
Semangat mereka membuat kita dapat merasakan apa itu rasanya kemerdekaan. Bayangkan jika mereka pada saat itu tidak berpikir untuk bersatu dan tetap memegang teguh pendirian bahwa mereka kuat dalam daerahnya masing-masing dan tidak ingin menyatukan diri mereka. Sekarang, kita sebagai pemuda Indonesia yang merdeka harus terus tetap melanjutkan perjuangan mereka. Kita dapat meneruskan perjuangan mereka dengan cara belajar, meraih prestasi, dan juga menghargai karya anak bangsa. Terima kasih telah menonton video ini. Sekian dan terima kasih.